Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang mata kuliah Mekanika Fluida atau Fluid Mechanics. Bersama-sama dengan mata kuliah Termodinamika dan Perpindahan Panas, mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar atau fundamental untuk bidang keahlian konversi energi. Jadi jika nanti teman-teman ingin mendalami bidang keahlian konversi energi ini, maka saya menyarankan untuk menguasai ketiga mata kuliah ini dengan baik. Sekali lagi, termodinamika, perpindahan panas, dan mekanika fluida. Sebagai pengenalan diri, nama saya Zainal Abidin. Saya lahir dan besar di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. SD dan SMP dari kabupaten yang sama. Tahun 91 saya melanjutkan studi ke SMA 2 Kediri. Tahun 98 saya menyelesaikan studi S1 dari Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Kemudian tahun 2005 saya menyelesaikan studi S3 dari Technische Universität Graz di Austria. Ini negara kecil yang berbatasan langsung dengan Jerman dan Swiss. Kemudian saya sempat kerja 2 tahun di Christian Doppler Laboratory, semacam postdoc. Lalu sempat kerja di AVL, ini perusahaan penyedia jasa otomotif. Terus tahun 2009 saya pindah ke Southwest Research Institute di Texas, Amerika. SWRI ini kalau di Indonesia mirip dengan LIPI atau BPT, yakni lembaga riset yang dibiayai oleh pemerintah maupun swasta. Bidang riset saya itu adalah motor bakar torak, ya. Jadi riset di bidang pembakaran dan emisi. Sekarang kami juga mengekspans riset ini dalam bidang mobil listrik, ya, terutama tentang riset baterai dan motor listrik. Saya juga diminta mengajar di University of Texas at San Antonio, semacam adjunct profesor. Ini merupakan mata kuliah online yang tidak interaktif. Jika Anda ada pertanyaan, feedback, atau koreksi, bisa Anda tulis di kolom komentar di video yang bersangkutan, atau Anda bisa kirim email ke salah satu email ini. Saya mohon untuk tidak mengirimkan email iklan ke alamat email saya ini. Terima kasih. Buku referensi yang akan saya pakai dalam menyampaikan mata kuliah Mekanika Fluida ini adalah buku yang dikarang oleh Munson, Yang, dan Okishi. Judulnya Fundamentals of Fluid Mechanics. Saya memakai edisi 8. Kalau Anda mempunyai edisi yang sebelumnya, saya kira masih relevan. Yang membedakan umumnya adalah topik-topik kontemporer yang diselipkan di beberapa topik di dalam buku referensi ini. Karena pengarangnya ini orang-orang Amerika, topik-topik kontemporernya umumnya ya yang berlangsung atau terjadi di Amerika sini. Buku ini juga dipakai di University of Texas at San Antonio ini. Saya juga lihat di beberapa universitas di Indonesia seperti ITB juga memakai buku referensi ini. Mekanika fluida itu adalah salah satu cabang ilmu mekanika aplikasi yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam atau bergerak. Tentang definisi fluida nanti kita akan bahas secara detail di bab 1. Tapi sekarang kalau Anda ingin tahu apa fluida itu, ya semua material yang bisa mengalir, yang fluid, ya. Jadi di situ pilihannya ada dua, kalau nggak liquid, cairan, ya gas, ya. Nah, jadi semua objek dalam ilmu rekayasa yang melibatkan fluida tentunya mengharuskan pemahaman mekanika fluida ini dengan baik. Nah, objeknya itu ukurannya bisa mulai dari skala nanometer, ya. Jadi misalnya untuk alat-alat nanometer bisa mungkin dalam skala meter, ya, 1 meter. Ini misalnya untuk diameter dari Space Shuttle, atau objek yang besar ukurannya misalnya 10 pangkat 6 meter. Sini ada misalnya diameter dari arus laut. Kecepatannya itu juga range-nya sangat luas, mulai dari kecepatan yang sangat kecil 10 pangkat minus 8, contohnya continental drift,
Kemudian dalam range 1 meter per detik ada kecepatan dari air di Sungai Mississippi. Kalau di Indonesia mungkin ada Sungai Kapuas, ya. Atau mungkin untuk kecepatan range yang besar, 10 pangkat 4 meter per detik. Di sini kita mempunyai misalnya kecepatan dari gas buang yang dikeluarkan dari nozzle suatu roket. Tekanannya pun range-nya juga sangat luas, mulai dari 10 pangkat minus 6 psi. Contohnya di sini misalnya tekanan dari suara, ya, atau range-nya dalam 1 psi. Di sini ada tekanan atmosfer di Mars. Atau tekanannya besar, ya, 10 pangkat 4 psi. Di sini contohnya ada water jet cutting, kemudian ada juga di sini scuba tank dan seterusnya. Ini adalah range kondisi yang mana fluida itu akan kita analisis dan tentunya mengharuskan kita untuk memahami ilmu mekanika fluida ini dengan baik. Aplikasi mekanika fluida tentunya sangat luas. Semua desain dan analisis kasus engineering yang melibatkan fluida memerlukan background ilmu mekanika fluida dengan baik. Ya. Ini contoh-contoh yang sederhana, misalnya kita mempunyai turbo machinery, dalamnya ada pompa, ada kompresor, ada turbin. Di dalamnya memerlukan ilmu-ilmu mekanika fluida dengan baik. Kemudian di engine kita mempunyai fluida dalam bentuk gas, aliran fluida di dalam pipa, bisa aliran minyak, aliran air, ya. Aliran eksternal, ini aliran fluida yang berkontak langsung dengan lingkungan sekitar. Di situ juga diperlukan mekanika fluida dalam melakukan analisis. Tentunya masih banyak sekali aplikasi dari mekanika fluida ini, terutama nanti ketika Anda bekerja, mengaplikasikan ilmu yang Anda pelajari saat kuliah, Anda akan jumpai banyak sekali kasus-kasus engineering atau rekayasa yang melibatkan fluida. Ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari dalam mata kuliah mekanika fluida ini. Topik pertama itu tentang konsep-konsep dasar fluida. Di sini nanti kita akan pelajari apa itu fluida, kemudian sifat-sifat fluida apa saja yang penting yang dapat digunakan untuk merepresentasikan karakteristik dan perilaku dari suatu fluida. Kemudian kita akan melakukan analisis fluida yang statis atau diam. Kemudian kinematika fluida. Lalu masuk ke pembahasan yang lebih detail tentang aplikasi dari analisa volume kontrol untuk kelestarian massa, kelestarian momentum, kelestarian energi. Kemudian kita akan pelajari persamaan Bernoulli. Kalau Anda sudah melihat termo 2, di situ juga disinggung sedikit tentang persamaan Bernoulli. Di mekanika fluida nanti akan kita pelajari persamaan Bernoulli ini secara lebih detail. Kemudian analisis dimensional, analisis aliran viskus internal, aliran eksternal. Ini mirip-mirip dengan yang kita pelajari di bab 7 dan bab 8 di mata kuliah permukaan panas. Ya. Hanya di sini nanti fokus kita lebih detail di bagian aliran, sementara di mata kuliah permukaan panas itu fokusnya di permukaan panas konveksi antara fluida dan permukaan yang membatasinya. Kemudian kita juga akan membahas tentang pengenalan lapisan batas. Ya. Ini juga singgung sedikit di bab 6 dari mata kuliah permukaan panas. Yang terakhir kita nanti akan pelajari aliran kompresibel. Student outcome atau keluaran dari mata kuliah mekanika fluida ini penting sekali untuk instruktur atau pengajar, ya. Jadi di akhir dari mata kuliah mekanika fluida ini, sang instruktur bisa melihat seberapa sukses dia mampu menyampaikan mata kuliah mekanika fluida ini. Misalnya di outcome pertama itu bahwa mahasiswa mampu mengevaluasi sifat-sifat fluida dasar. Nah, di sini biasanya sang instruktur itu harus mendesain metode evaluasi baik itu PR, kuis maupun ujian sehingga dia tahu bahwa seberapa sukses dia membawa mahasiswa ini untuk mempunyai kemampuan mengevaluasi sifat-sifat fluida dasar yang merupakan topik di bab 1.
Kemudian yang kedua, mampu memecahkan problem statika fluida. Sama, jadi di sini instruktur pun harus mendesain metode evaluasi sehingga dia bisa melakukan evaluasi ini, seberapa sukses sang instruktur tersebut membawa mahasiswa untuk mampu memecahkan problem statika fluida. Dan seterusnya ya. Ini adalah list student outcome yang harus dicapai setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah mekanika fluida. Student outcome yang terakhir ini juga penting sekali ya. Mahasiswa mampu memahami masalah terkini yang berhubungan dengan mekanika fluida. Di sini misalnya sang instruktur bisa memberikan penugasan ke mahasiswa, hei lihat itu PLTU Suralaya atau PLTU Paiton atau PLTU di luar Jawa sana, cari komponen-komponen yang mengaplikasikan mekanika fluida. Nah, ini adalah contoh-contoh ini pemahaman masalah terkini yang berhubungan dengan mekanika fluida. Atau contoh yang lebih sederhana lagi, kita bisa memberikan penugasan ke mahasiswa, cari contoh lowongan kerja yang mengharuskan pelamar itu memahami mekanika fluida. Demikian pengenalan singkat dari mata kuliah mekanika fluida ini. Selanjutnya kita akan membahas topik bab 1, yakni konsep-konsep dasar fluida. Terima kasih.